seperti apa sih kalau proses berkonsultasi ini gitu. Mungkin dari Bu Tuti, silakan Bu Tuti. Apakah dulu pernah ada yang tanya nih, apakah kalau saya konsultasi nanti saya harus tutup mata atau seperti apa gitu. Nah, gimana Bu Tuti? Silakan. Kalau tanya ahli itu santai aja kok, kayak ngobrol-ngobrol biasa sebenarnya. Kita banyak cerita aja tentang apa yang dialami sehari-hari gitu ya. Terus nanti di situ ngalir aja kok, diskusi, bukan sesuatu yang kayak interogasi, itu bukan. Bener-bener ngalir. Kadang-kadang begini soalnya, seringkali kita tuh bawa masalah itu hanya buahnya, bukan akarnya. Pas ngobrol-ngobrol, loh ternyata bukan ini ya, the real issue-nya itu bukan ini. Nah itu kita perlu pahami bersama. Seringkali yang kita melihat itu sebagai masalah tuh hanya buah saja, belum bisa sampai ke akarnya. Jadi tidak semenakutkan ruang interogasi kok, nggak akan tanya kamu salah, kamu nggak, santai-santai aja gitu. Justru di sini nanti di konseling kita bisa tahu akarnya itu tadi ya Bu Tuti. Ternyata permasalahannya bukan, mungkin saat ini kita merasakan anak saya kok nakal gitu, nggak mau nurut apa kata saya gitu ya, seolah-olah seperti itu. Tapi ternyata setelah dirunut akarnya mungkin ada something wrong dengan kita atau seperti apa gitu ya Bu Tuti ya, kira-kira ya. Oke, nah saya ini mau tanya ke Bu Anggi nih. Kira-kira butuh berapa lama sih kalau untuk saya konsultasi itu, kalau sampai saya menyelesaikan masalah saya, apakah saya bisa satu kali konseling kemudian saya dijamin gitu masalah saya selesai gitu misalnya, Bu Anggi silakan. Oke, baik, terima kasih Bu Lucy. Dalam proses konseling itu tidak seperti kita datang ke penjahit ya, kita masukkan, habis itu keluar jadi baju gitu. Karena kita tahu sendiri bahwa proses pembentukan diri kita saat ini itu kan proses yang panjang gitu. Misalnya kita umurnya berapa? Oh 30 tahun. Itu kan berarti kita sudah melalui 30 tahun proses pembentukan diri kita. Gitu. Maka untuk proses kita, ketika kita menyadari ada sesuatu yang salah, maka butuh proses juga, butuh willingness juga dari diri kita untuk mau ikut berproses. Berapa lama proses yang dibutuhkan itu tergantung dari sejauh mana kita mau berkomitmen pada proses konseling atau terapi yang dijalankan. Gitu. Kalau misalnya kita datang, ini kemarin saya sempat ngobrol nih sama Bu Tuti gitu ya. Bu Tuti cerita ada salah satu klien yang dia ingin memperbaiki dirinya, tapi dia sendiri juga bingung gitu. Maksudnya sebenarnya apa yang mau diperbaiki dari diriku, kemudian defense-nya tinggi gitu ya. Aku kan di sini duduk di depannya Bu Tuti ini mau memperbaiki diriku nih, gitu. Temboknya tinggi. Nah, seberapa tinggi tembok kita, seberapa besar keinginan kita untuk membuka diri, itu yang kemudian menjadi penting. Kadang-kadang ketika kita duduk di meja konsultasi itu kan beberapa, tidak semua gitu ya. Ada yang merasa bahwa ketika kita berdiskusi itu kita seakan-akan diserang. Gitu. Nah, itu yang kemudian bisa menjadi menghambat proses konseling. Karena kalau kita merasa diserang kan berarti sebenarnya ada isu dalam diri kita yang belum selesai. Nah, kerelaan diri kita untuk mau mengakui bahwa memang ada proses yang masih belum selesai, ada kerelaan dari diri kita untuk kita bersama-sama dengan konselor ini berproses, itu yang kemudian menjadi penting dan akan menentukan seberapa cepat proses ini selesai. Karena tidak ada patokan sebenarnya proses terapi itu berjalan selama berapa sesi. Ada beberapa proses konseling yang mengatakan 8 kali akan selesai, ya belum tentu juga. Gitu. Kalau misalnya dalam proses ini berjalan dia tidak membuka diri, dia tidak mau berproses, ya bisa seumur hidup proses itu tetap jadi gitu kan. Tapi kalau misalnya dia mau berproses, nggak nyampe 8 pertemuan pun itu sudah terjadi. Dan yang banyak juga terjadi itu adalah mindset bahwa ketika kita konseling ke psikolog itu sama seperti kita ke dokter. Kita pusing, dikasih obat, sembuh. Yeah. Itu berbeda. Gitu. Ada proses yang berbeda gitu. Ya, seperti tadi sih saya sampaikan, butuh proses, butuh kerelaan, butuh willingness supaya prosesnya terjadi dengan baik. Karena sebenarnya pada dasarnya psikolog itu bukan
apa ya, bukan instruktur yang memberitahu kamu harus ngapain, atau bukan pelatih yang harus memberikan PR kamu harus ngapain gitu. Tetapi psikolog itu adalah fasilitator. Gitu. Oke, jadi dari kembali dari diri kita sendiri ya, gitu ya. Bagaimana kita mau meniatkan juga untuk kita menjadi pribadi yang lebih baik, membangun keluarga yang lebih baik. Ya, pertama-tama memang kita datang dulu ya ke konselor ya, ke konseling dulu, kemudian kita bisa tahu akar permasalahannya apa. Jadi Bu Tuti dan Bu Anggi ini juga fasilitator ya, membantu kita semua, para parent semua, untuk kita bisa masing-masing menemukan diri kita ya, dan menemukan akar masalahnya untuk kita bisa berproses.